Podme, podcast recharge and relax. Halo Podme friend, ketemu lagi bareng gue Otong Setiabudi tentunya di Podme. Komunitas yang akan kita hadirkan adalah tentunya komunitas otomotif lagi. Kali ini ada Toyota Yaris Community Indonesia. Halo, ada Mas Regi di sini ya? Iya. Mas Regi ini sebagai ketua umum dari Toyota Yaris Club Indonesia. Sekali lagi kita umumin buat Podme Friends bahwa kita sudah menjalankan protokol kesehatan, makanya kita lepas masker, udah pada negatif semua, alhamdulillah ya. Iya. Bang, ini Toyota Yaris Community Indonesia nih. Toyota Yaris Club Indonesia. Toyota Yaris Club Indonesia. TYCI. Sebenarnya kan Yaris kan baru ngaspal di Indonesia 2006 nih. Betul. Nah, kalau komunitasnya ini terbentuknya kapan tuh Bang? Dari sebenarnya gini, Toyota Yaris Club Indonesia itu terbentuk dari 19 Agustus tahun 2006. Jadi mungkin tahun ini kita sudah berusia 16 tahun. Wow, udah lama juga ya. Awal dasarnya sih dari mailing list. Dari mailing list dulu itu ada tyc@yahoogroups.com sampai akhirnya mereka ini berinisiatif lah atau berinisiasi para mailis itu untuk membentuk sebuah komunitas yaitu ya Toyota Yaris Club Indonesia ini. Resmi di Jakarta didirikan pada 19 Agustus 2006. Nah, sekarang udah berapa chapter nih? Untuk chapter sampai dengan hari ini kita sudah ada 24 chapter. 24 chapter di Indonesia ya? Di Indonesia. Paling jauh di mana tuh Bang? Makassar. Makassar ya? Aceh. Oh, Aceh ada juga ya? Untuk di Sumatera hampir semua daerah di Sumatera sudah. Yang belum terjamah Papua ya. Mungkin nanti kedepannya bakal ada chapter. Sulawesi baru ada Makassar. Oke. Berarti anggotanya udah puluhan ribu ya? 3.636. Wah, udah banyak juga nih Toyota Yaris Club Indonesia nih. Betul. Nih, ini kan pandemi nih Bang ya? Betul. Berarti beberapa kegiatan banyak yang gagal atau gimana nih kemarin? Untuk pandemi ya, terutama kan pandemi ini sudah mungkin 2 tahun lebih ya. Beberapa kegiatan sih pastinya kalau secara offline kita bukan dibilang gagal sih, memang kita postpone lah ya. Okay. Kita postpone karena kan bagaimanapun salah satunya karena kita berdiri di bawah ATPM juga nih. Jadi kita ini under langsung dari Toyota Astra Motor juga. Pertama, memang kita dari TCI prinsipnya kita memang punya prinsip untuk mengikuti segala aturan yang ditentukan oleh pemerintah. Karena kan itu untuk kebaikan kita semua kan. Makanya dengan seperti itu untuk 2 tahun terakhir ini kegiatan kita rancang menjadi online. Kalau bicara efektif sih pasti lebih efektif offline. Cuman kan bagaimanapun kita juga harus melihat situasi kondisi sekarang benar. Gitu. Jadi sekarang tapi udah mulai longgar ya, makanya kita ada. Sekarang sudah sedikit oke sih, kita juga udah beberapa kegiatan sudah kita laksanakan. Kalau dari saya mungkin sebagai TC yang di pusat ya, kita udah mengadakan kick off itu go-kart di Januari kemarin. Lumayan lah melibatkan 150 member yang ada di Jabodetabek area dan Sukabumi, Bandung. Nah, kesininya juga sekarang sudah jalan di chapter-chapter juga sudah melakukan kegiatan offline. Oke. Ini kan udah masukin tahun ke-16 ya, bulan Agustus nih. Betul. Ada planning gede apa nih buat bulan Agustus nanti nih? Untuk Agustus nanti ya, planning Agustus pastinya kemungkinan di tahun ini planning kita akan mengadakan anniversary dan jambore juga. Tapi itu di daerah DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta. Karena beberapa tahun yang lalu kita selalu mengadakan di luar daerah. Cuman untuk tahun ini planning kita bisa mengadakannya di daerah istimewa Yogyakarta, di daerah khusus ibu kota Yogyakarta. DKI Jakarta. DKI Jakarta. Oke. Nah, kita balik lagi ke flashback ke awal 2006 nih ya. Sebenarnya sosok siapa tuh? Sosok penting siapa yang menggagas nih berdirinya TYCI ini? 2006 ya, TYCI sosok penggagas mungkin kan dari beberapa awal-awal yang member sih. Ya kalau yang mungkin aku tahu misalkan seperti ada Om Agus, itu salah satu faktor penting juga yang kebetulan sekarang juga beliau juga di Toyota di TRD. Mungkin beliau adalah sosok yang penting juga, dan juga sih beberapa teman-teman senior saya juga ya yang pendahulu. Yang saya ingat mungkin ada ketua umum pertama gitu kan, ada Om Arif gitu kan, dan juga rekan-rekan dari ATPM juga mungkin yang bisa membuat mengawali eksistensi TCI gitu kan. Kalau ibaratnya kan kalau saya sekarang mempertahankan. Tapi kan beliau-beliau ini yang di awal yang membuilding gitu, meng-create dari komunitas ini. Yang menarik sebenarnya TCI ini selalu mengkampanyekan safety riding ya. Betul. Itu seperti apa tuh?
Bang. Safety riding. Jadi kita itu punya campaign 4S. Smart, Safety, Social, and Share the Road. Jadi pada poin intinya ya, biar saya share secara singkat saja. TEC adalah komunitas yang ingin menjadi pelopor keselamatan berkendara, gitu kan. Contoh halnya, kita itu komunitas yang gak mau barbar. Gak mau barbar seperti apa sih? Strobo kita larang. Iya. Meskipun kita konvoy, kita hanya menyalakan lampu besar. Terus juga kita mewajibkan seluruh member kita, meskipun kita ini konvoy, meskipun kita itu rangkaian, selalu utamakan keselamatan. Dengan apa? Berikan orang terlebih dahulu jalan. Jangan mentang-mentang kita konvoy, kita ini sebuah komunitas besar, kita jadi arogan gitu. Dan juga kita sering mengadakan adanya coaching klinik juga mengenai keadaan mobil, gimana cara nge-maintenance-nya. Terus juga untuk touring juga kita punya SOP. Ada SOP touring yang itu sejauh ini efektif. Kita selalu setiap touring kita no accident. Woi, keren banget, 16 tahun touring nggak ada accident ya. Nah, ngomong-ngomong TCI kan tergabung dengan Toyota Owner Club lainnya kan? Betul. Ada gabungan kegiatan apa biasa itu sama TOC? Kalau dalam TOC sih biasanya per tahun kita di akhir tahun selalu ada kegiatan. Nah, itu dari ATPM yang biasanya diselenggarakan. Sebelumnya sih kita ada Jambore. Jadi ada Jambore Toyota Owner Club. Terakhir yang saya tahu itu 19 komunitas otomotif yang under dari TOC ini. Ya contohnya seperti Innova Community, Tosca, terus juga ada Velocity, ya dari merek-merek Toyota lah. Nah, so 2 tahun ini sih karena kebetulan kita pandemi ya, jadi kita belum ada event kolaborasi nih. Cuman kedepannya ada planning nih, tapi belum bisa saya share juga dengan teman-teman ketumnya yang lainnya yang di TOC. Gitu. Pokoknya Podmi Friends tunggu aja nih gebrakan dari TOC ya. Terakhir kita di 2019 itu ada kita Jambore Nasional, itu bareng kita di Ancol dan itu meledak banget. Wow, ramai pasti banget tuh. Iya. Nah, sebenarnya ATPM ini ada dukungan apa dari ATPM kepada komunitas-komunitas nih? Kalau dari segi ATPM dukungan ya tentunya dukungan pasti ada ya, support, terus juga ya misalkan secara financial di komunitas, juga mungkin pengarahan di mana ATPM ini juga sangat membantu ya untuk ketika kita mengadakan satu event ataupun juga ada beberapa pertimbangan. Jadi kita dalam berkomunitas itu mereka menyikut sumbangsi, juga kita menjadi komunitas yang dewasa gitu. Seperti itu. Bang Regi kalau nggak salah nih baru menjabat ya tahun 2022 nih. Saya baru dilantik akhir Desember kemarin ya. Visi misi apa nih selama Bang Regi nih sebagai pemimpin TCI di periode kali ini nih? Betul. Untuk dari segi visi misi saya sih sebetulnya ya, saya tuh nggak muluk-muluk, nggak muluk-muluknya seperti ini. Saya hanya ingin prinsipnya mempertahankan yang sudah baik, memperbaiki yang belum baik. Pada prinsipnya ke situ. Dan juga mungkin kebetulan karena saya adalah salah satu ketua umum pandemi ya. Ketua umum pandemi. Jadi fokus saya adalah di mana saya sekarang mempererat lagi nih. Karena kita tidak bisa memungkiri loh, dengan adanya pandemi ini silaturahmi itu tuh berkurang. Walaupun kita ngakalin secara online ya. Secara online memang kita membuat satu activity gitu kan, tapi virtual. Ibaratnya kita ngobrol depan-depanan begini dengan kita video call tuh beda rasanya gitu lah. Nah, itu saya ingin membangun lagi sebuah team building, terutama untuk di pengurus saya secara di pusat dan juga pengurus-pengurus yang ada di chapter nih, supaya kita seragam gitu kan, memberikan satu motivasi positif untuk para member-member bahwa TCI walaupun pandemi kita masih tetap ingin eksis gitu. Kita masih tetap ingin eksis dan kita juga masih tetap ingin bermanfaat pada masyarakat gitu kan. Dan saya juga pesan sama mereka di kepengurusan saya, di setiap kegiatan saya pengen selalu ada kegiatan sosial. Kegiatan sosial dan juga kegiatan kolaborasi. Jadi ibaratnya gini, sekarang Bekasi dengan Tangerang satu jarak yang pendek. Sering-seringlah mengadakan kolaborasi gitu kan. Walaupun memang secara kalau dari event dari pusat mereka pasti kumpul semua ya. Cuman kan mungkin secara internal misalkan Bekasi bikin event, Tangerangnya diundang kayak gitulah. Dan juga yang terpenting sih kalau saya kegiatan sosial, karena yang saya pengen itu TCI bukan cuman komunitas otomotif yang hura-hura, yang cuman bicara modifikasi mobil, bicara touring, bicara cari jodoh, tapi juga memberikan manfaat gitu kan, memberikan manfaat. Salah satu contohnya juga mungkin
teman-teman di chapter sekarang mengadakan adanya buka bersama, tapi diselipkan juga ada bakti sosial untuk panti asuhan untuk anak yatim piatu. Nah itu hal-hal yang selalu menjadi fokus saya dan yang saya senengin gitu kan. Jadi kegiatan bermanfaat itu bukan secara kita saja, tapi bagikan juga. Karena prinsipnya TYCI hadir dari kita untuk masyarakat. Gitu. Berarti sejauh ini bisa sebutin nih kegiatan-kegiatan sosial apa nih yang pernah diadakan oleh TYCI ini? Kalau secara kegiatan sosial sih banyak banget yang sudah kita lakukan. Tapi bukan berarti cukup juga ya. Kalau untuk kegiatan sosial kita tidak akan pernah puas sampai kapanpun. Itu ya, terutama sih misalkan untuk di daerah wisata, kita juga kayak bersihin pantai, kita menyumbang tempat sampahnya. Gitu kan, kayak beberapa waktu lalu kegiatan di sebelum pandemi kita di Bali. Gitu kan, kita juga kolaborasi dengan misalkan seperti Krishna, kita menyediakan alat kebersihan juga, kita menyumbang untuk kegiatan masjid ibadah karpet seperti itu sih. Jadi kalau segmennya sih lebih kepada yang benar-benar membutuhkan lah gitu. Selain kita pertama pada prinsipnya kan kita membantu masyarakat yang membutuhkan, dan kedua juga kita menjaga lingkungan. Pasti. Menjaga lingkungan. Itu kegiatan yang kemarin terakhir yang waktu pandemi pun kita masih melakukan. Kita membagikan seperti layaknya kita nasi box. Nasi box kita bagikan, kita keliling Jakarta di Jabodetabek, dan juga nih di sebelumnya di tahun 2021 kebetulan saya masih humasnya dari Ketum PBI waktu itu ya. Kita juga mengadakan kegiatan sosial, itu membagikan satu paket makanan serentak se-24 chapter se-Indonesia. Wah, keren banget itu. Dalam satu hari ya? Dalam satu hari. Jadi di tanggal sama kita serentak gitu. Nih, tahun ini nih pemerintah semenjak pandemi sudah memperbolehkan mudik nih. Betul. Kira-kira dari TYCI ada nggak sosialisasi mengenai sesuai dengan kampanyenya ya, safety riding nih minimal kepada anggotanya dulu? Nah, kalau kepada anggota itu sudah masuk ke planning kita, tapi kan kita akan nge-share-nya 1 minggu sebelum lebaran. Karena kan puncak mudik itu akan ada di tanggal 29, 30 dan seterusnya. Kalau dari TYCI sih kita untuk tips-tips mudik sih nggak jauh beda ya dengan pemerintah. Pertama mungkin seperti rekapitulasi jalan, terus juga remind kalau misalkan gimana sih cara mengatasi lelah gitu kan. Karena kan dalam perjalanan itu pasti ada lelahnya. Dan kadang-kadang kita hanya merimain teman-teman di komunitas ataupun teman-teman yang berkendara yang lain, banyak orang itu yang kalau ngantuk maksain. Nah, kita lebih kepada poin itu sih. Jadi kan bahwa keselamatan itu lebih penting daripada kecepatan, lebih ke situ sih. Apalagi juga sekarang dari pemerintah kan kita ada program di jalan tol misalkan. Di jalan tol tidak boleh lebih dari 100 km per jam. Nah, kita juga kan sebagai komunitas otomotif, kita juga harus membantu mensosialisasikan itu. Karena pemerintah sudah mengeluarkan, ya kita juga harus membantu gitu untuk mensosialisasikan, terutama minimal kepada member-member kita dulu. Bang, ini buat Podme Friends nih, yang kira-kira nih mau gabung nih ke TYCI ini. Ada syarat khusus nggak selain punya mobil Yaris ya? Itu dong, mobil Yaris sama mobil Yaris. Kalau untuk syarat khusus tuh gampang banget TYCI itu. Yang jelas tuh tidak punya catatan hitam di kepolisian. Oh iya, SKCK ya? Nggak usah sih pakai SKCK. Tapi intinya gini sih. Pertama, warga negara yang baik, memiliki surat izin mengemudi gitu kan, dan memiliki kendaraan Toyota Yaris. Dan syaratnya mudah banget. Silahkan kunjungi di Instagram @yarisclubindo. Di situ ada link, tinggal klik. Kalian mau tahu apa tentang TYCI, bagaimana registrasi TYCI, di situ ada. Gitu kan. Dan untuk masuk TYCI itu kita hanya membayar Rp325.000 sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup ya? Sekali seumur hidup. Selanjutnya tidak ada pungutan apa-apa lagi. Ini 16 tahun nih. Betul. TYCI ini. Berarti anggota klubnya nih, mobilnya dari Bapau segala macam Yaris ngumpul ya? Yaris Bapau, Yaris Jogger. Yaris Bapau, termasuk juga Yaris yang baru sekarang yang 2 pintu GR Yaris, itu masuk dalam Toyota Yaris Club Indonesia. Kita bisa ngobrol-ngobrol nih, mumpung ada TYCI ini. Soalnya banyak jenis-jenis Yaris ya. Betul. Yaris Bapau bisa dijelasin spesiesnya. Spesiesnya. Tapi kalau secara TYCI itu presentasi yang saya lihat ya, paling banyak sih Yaris Bapau. Iya ya. Yaris yang paling enak dibawa touring tuh ya itu. Kenapa doang? Dari segi kecepatan, dari segi bentuk ya, dia itu semua kecil tapi kencang gitu.
Iya, lebih kecil Iya. dibanding yang terbaru ya. Kalau yang terbaru kan sekarang mewah. Ah, Tapi iya, kalau mewah. untuk berlari-lari gitu kan, kita mau jalan-jalan sih enakan Bapau. Enak Bapau. Bang, kalau Generasinya kan sekarang udah berarti kan Bapau. Bapau, ah. Bapau itu 2006 sampai dengan 2013. 2013 cukup lama Dengan tuh. ada 3 bentuk. Bapau aja ada Bapau 3 itu bentuk tiga ya. Ah, oke. Kalau dari segi kalau secara kasat mata memang kayak misalnya 2006 itu sampai 2009 samanya dari bentuk lampu. Dari 2009 ke 2013 awal itu udah beda lagi bentuk lampunya sebenarnya. Cuman secara kasat mata memang tidak terlihat. Yang kelihatan tuh hanya bempernya. Padahal dari segi lampu juga beda. Oh. Seperti yang tadi diomongin, kampanye adalah safety riding nih. Betul. Kira-kira ada ini nggak sih batasan modifikasi untuk tetap menjalankan kampanye safety riding nih buat teman-teman Yaris? Kalau batasan modifikasi ya, kebetulan di TCI kita ada sih yang modifikasi. Cuman kita itu lebih komunitas kepada touring. Oh, Touring. Jadi memang kalau untuk standar sih sekarang sih rata-rata ya normal-normal aja sih untuk TCI sekarang itu ya JDM lah konsepnya ya. iya iya. Kecuali memang kayak dulu juga pendahulu-pendahulu saya gitu kan ada juga yang mobilnya ekstrim gitu. Ibaratnya kayak wakil saya deh, ketua harian saya Om Nito. Itu beliau salah satu owner dari Yaris Turbo juga. Wow. Yang modifikasinya ya gila-gilaan lah, bisa ya mungkin 8 kali harga Yaris. Itu buat balap ya. Itu. Dia buat balap jadi buat touring juga bisa. Oh, buat touring juga oke juga deh. Keunikan di TC adalah mereka memodifikasi mobil, diajak balap ayo, asalkan di tempatnya ya, bukan Iya, balap iya. sembarangan nih. Iya iya iya. Asalkan di tempatnya, diajak balap ayo, diajak touring juga ayo. Nah, Oke. modifikasinya gimana? Rata-rata misalkan ya, yang saya suka lihat lah. Oh, kalau balap pakai coilover nih kalau balap. Oh, kalau touring ya udah pakai per ini gitu. Oh. Jadi bisa di itu mobil ya. itu di set untuk modifikasi balap pakai yang ini, Oh, iya, iya, untuk iya, yang oke. modifikasi touring yang ini gitu. Jadi kalau dari segi modifikasi sih sejauh ini kalau untuk touring kayak gitu kita memang ya jangan terlalu ekstrim lah gitu. Ibaratnya secara verbal aja kita Iya, main. Karena kan ya kalau touring kan kita kadang kita ke tempat yang kita belum tahu medannya loh. Iya, iya. Yang survei aja yang tahu gitu kan. Yang lainnya kan belum tahu medannya seperti Iya, apa. iya. Bang, sebenarnya yang kita kenal Toyota emang bengkelnya di mana-mana ya, ada di Betul. mana. Cuman ada nggak sih penyakit Yaris sebenarnya? Rakstir. Oh, itu dari dulu sampai sekarang. Iya. Rakstir. Terutama Yaris Bapau nih. Ah, Yaris Bapau itu udah pasti Rakstir yang kena. Pokoknya kalau setir geluduk-geluduk udah itu Rakstir. Jadi setiap-setiapnya ada penyakit-penyakitnya. Terus juga maju ke Yaris Lele lah atau Yaris yang 2017 ke 2020 tak tensioner. oh, Satu lagi dari Bapau, recall airbag. Itu jadi memang ada penyakit-penyakit yang pasti. Iya, Rata-rata iya. sih sok Rakstir itu. Raksir ya. Rakstir. Cuman kan gampang kan, tinggal ke Rakstir ganti, ya gampang. harus ganti lah maksudnya. Harus ganti. Lebih mudah kan Toyota Lebih ya. mudah di Toyota. Dan Yaris tuh bukan salah satu mobil yang apa namanya aksesoris atau kapartnya yang ribet kok, gampang. Apalagi kita di komunitas banyak banget channelnya, Iya ya. banyak banget. Boleh kasih tahu ke Potmi Friends yang punya Yaris nih, minimal tuh ngejaga Yaris tuh kayak gimana tuh? Untuk menjaga Toyota Yaris ya, Toyota Yaris itu sebenarnya bukan mobil yang terlalu banyak suka jajan juga. Ah, Cuman kadang kalau untuk terutama nih saya ya, iya iya. yang masih ada ABG-ABG-nya lah. Nafsu modifikasi aja sih. Tapi kalau untuk daily rutin gitu ya, untuk daily hari-hari ke hari, Yaris tuh satu apa ya namanya? Kendaraan yang sangat menunjang dibawa kerja setiap hari juga karena kita irit. Iya. Irit. Toyota, ya. Yaris itu bisa 1 liter 12 kilo. Gitu kan, terutama untuk perawatan sih yang terpenting Yaris itu jangan sampai pertama yang harus diperhatikan oli. Itu Iya. aja dulu. Itu standar ya, rutin. Standar. Oli mesin itu harus selalu dicek. Terus juga setiap kalau saya 1 minggu sekali biasanya saya cek angin ban. Iya. Angin ban dan juga kualitas ban itu dijaga. Kualitas ban dijaga. Untuk lain-lainnya kalau Yaris sih biasa aja sih, nggak ada penyakit gimana-gimana. Saya tuh yang terpenting itu saya ngecek performa mesin, air radiator, Iya. gitu kan, ngecek aki. Itu aja dulu. Kalau yang lain-lain sih aman aja sih kalau Yaris. Kalau biasanya mayoritas teman-teman TC ini modifikasi standarnya apa sih bang? Kalau modifikasi standar ya,
modifikasi standar biasanya nih member baru gitu kan. masih belia, masih polos. masih polos gitu kan. Tapi bukan member baru, ada juga yang dia udah tahu modifikasi udah tahu itu. Tapi ini kita bicara yang awam lah. Biasanya standar awalnya gini. Startnya itu awalnya ganti pelek. Ganti pelek dulu. Dari awal ganti pelek, waduh kurang kenceng nih, ganti header, ganti resonator, main ke muffler. Nanti menanjak lagi, pasang dustek gitu kan. Karena kan dustek menunjang untuk segi kecepatan naik, horsepower naik gitu kan, tapi secara bensin tetap terjaga gitu. Benar. Kayak gitu-gitu sih modifikasinya. Kalau sekarang ya ringan-ringan aja. Udah 16 tahun nih TYCI. Berarti rentang usianya anggotanya juga besar juga ya. Dari usia berapa ke berapa tuh anggota TYCI, Bang? Range TYCI itu usianya ya antara 30 sampai 50 tuh ada. Termasuk saya juga. Kebetulan saya ketua umum yang termuda juga nih. Sekarang saya baru usia 25 tahun. Ketua umum milenial nih. Milenial. Saya baru usia 25 tahun. Dan kalau sepanjang mata saya sih range yang usia saya nggak terlalu banyak. Lebih yang modifikasi 30 ke atas. 30 ke atas. Tapi di TYCI usia udah 50, jangan salah. Kalau jiwa mudanya masih melenggak-gelagar. Kalau touring ayo aja ya. Touring saya mengakui kadang lebih jago mereka daripada saya. Saya udah yang masih muda nih, nyetir 4 jam udah mata gitu kan, mereka masih gas gitu loh. Nih buat Podme Friend boleh dikasih tahu nih, kalau mau gabung apa yang perlu diperhatiin nih ke TYCI ini? Kalau gabung pertama kan pasti tadi kan membayar administrasi kan. Setelah bergabung kan nanti jikalau memang ya teman-teman sudah ada di domisili yang memang sudah ada chapter, itu kan nanti akan disalurkan di chapter. Jadi chapter ini adalah satu wadah sebenarnya. Satu wadah supaya wilayah tersebut itu kita dari pusatnya lebih gampang koordinasinya. Karena kan di chapternya ada ketua chapter. Nah nanti sih kalau untuk gabung TYCI sih ya berkontribusi aja. Berkontribusi secara kegiatan gitu kan, secara pemikiran. Karena kita berkomunitas di sini bukan hanya untuk mencari, karena rata-rata orang masuk komunitas begini, mencari pengetahuan tentang bagaimana ngurus mobil. Iya benar. Modifikasi yang bagus apa, yang nggak boleh dilakukan apa, lebih pada kesana. Tapi kita di TYCI selain itu juga, saya selalu mendorong member-member yang baru, ayo berkontribusi. Kalian punya apa nih? Misalkan dokter, misalkan dokter nih, dokter, ayolah kita bikin event, selipinlah di situ kamu sosialisasi sebagai dokter. Supaya apa? Kita di komunitas ini selain bersilaturahmi menambah keluarga, juga menambah pengetahuan. Benar. Jadi saling ketemu lah. Ibaratnya misalnya saya kerja di hotel, sedangkan rekan saya misalkan kerja di bagian otomotif. Ya udah, dia mau tahu bagaimana cara kerja saya pengen tahu cara kerja dia gitu. Saling berbagi ilmu juga ya. Saling berbagi ilmu sih. Kalau selain itu sih di TYCI ya kita have fun aja sih jadi member, tidak ada gimana-gimana. Buat Podme Friend, kira-kira sebelum mau gabung harus ngelihat mana dulu nih? Sosmednya atau apanya nih, Bang? Untuk sosmed kita paling aktif di Instagram. Interaksi paling aktif itu di Instagram, di Facebook. Instagram dan Facebook. Jadi range usianya kalau 30 ke bawah itu di Instagram. 30 ke atas itu di Facebook. Jadi dua sosmed itu yang paling kencang lah gitu. Yang paling kita maintain itu di situ. Gitu kan. Kalau untuk yang lain-lainnya sih udah nggak terlalu gimana ya. Karena kan mungkin dari segi sosmed juga sekarang kita di Instagram gitu. Nah ini sekarang makanya saya lagi nyoba masuk juga nih TikTok. TikTok. Buat teman-teman nih jangan lupa kita punya TikTok @yarisclub_Indonesia. Untuk informasi sih lebih banyak bisa diambil di @yarisclubindo di Instagram. Di Instagram @yarisclubindo itu mengenai event kah, ataupun juga misalkan kita ada hal-hal informasi, itu semua diupdate-nya di situ. Terakhir Bang, selain ingin mempertahankan kekompakan nih, harapan ke depan buat TYCI itu apa, Bang? Harapan ke depan member-member TYCI tetap konsisten, tetap berkontribusi. Karena komunitas ini milik kita bersama. Ibaratnya saya sebagai ketua umum, tidak ada ketua umum yang hebat kalau membernya tidak hebat. Jadi kembali lagi ke mereka, gitu kan. Saya harap di usia yang 16 tahun ini bukan akhir, tapi kita terus berkembang menciptakan satu regenerasi yang baru. Salah satunya mungkin kan saya berharap bahwa komunitas ini besar karena kita, akan eksis karena kita. Apa yang sudah kita capai sekarang
itu kan bukan akhir segalanya nih. Yep. Kedepannya baik saya secara pribadi juga member-member juga kita terus berkontribusi menciptakan sesuatu yang baru nih, supaya kita terus dilihat sama orang. Iya. Dalam artian positif ya, dilihat dalam artian positif, dan juga kita juga terus berperan aktif supaya kita berdiri ini bukan sekadar kita eksis sendiri, tapi kita juga memberikan manfaat baik untuk masyarakat gitu kan, juga manfaat untuk member-membernya nih gitu. Seperti itu sih. Banyak sekali ilmu yang kita dapat kali ini ya dari TCI ya. Oke, Potmi Friends, thank you nih udah hadir di The Community bareng Bang Regi dari TCI. Thank you ya Bang ya, udah hadir ya. Terima kasih, sukses selalu. Thank you. Jangan lupa buat Potmi Friends, download aplikasi Potmi di Play Store atau dengerin langsung di potmi.id. Ketemu lagi bareng gue nanti. Bye. Bye, thank you. The Community.